Tahun segini ada sekelompok ilmuwan yang ngecekin DNA para perempuan dari 5 wilayah berbeda. DNA mereka ternyata nyambung ke satu titik asal yang sama. Ya, seorang perempuan di masa lampau. Terus beberapa tahun kemudian, kelompok ilmuwan lain juga ikut ngelacak DNA ribuan laki-laki dari hampir seluruh dunia, dan sama gilanya kayak tadi, mereka nemu kalau semua DNA laki-laki ini berujung ke satu laki-laki purba. Jadi bisa dibilang semua manusia di dunia adalah keturunan dari dua sosok ini, termasuk kita. Tapi siapa mereka sebenarnya? Ternyata dua orang ini adalah orang Afrika yang hidup puluhan ribu tahun lalu. Mereka bukan siapa-siapa, bukan raja, ratu, pahlawan, apalagi pasangan. Ya, mereka hidup di zaman yang jauh berbeda. Ayo kita mulai bahas dari yang perempuan. Para ilmuwan tadi ngeceknya bukan pakai DNA biasa, tapi pakai DNA mitokondria, alias DNA yang cuma bisa diwarisin dari ibu ke anak-anaknya. Tapi terus kenapa cuma DNA dia yang ada di kita saat ini? Apakah waktu itu dia satu-satunya perempuan? Ternyata enggak. Ya, dia bisa aja punya teman tetangga, bahkan mungkin geng arisan. Tapi cuma DNA-nya dia yang bertahan karena selama ribuan tahun semua keturunannya punya anak cewek. Sementara garis keturunan perempuan lain putus karena nggak punya anak perempuan atau nggak bisa bertahan hidup. Nah, kalau garis keturunan perempuan bisa ditelusuri lewat DNA mitokondria, yang laki-laki juga bisa lewat kromosom kelamin satu ini, yang cuma bisa diwarisin dari ayah ke anak laki-lakinya. Dan ya, sama kayak perempuan tadi, dia juga bukan manusia pertama atau satu-satunya laki-laki di zaman itu, tapi ya, kebetulan aja garis keturunannya terus lanjut lewat anak laki-lakinya selama ribuan tahun. Tapi terus, gimana peneliti bisa tahu kapan mereka hidup dan ngerti ini semua? Oke, jadi gini, gen di DNA dan kromosom kita itu bisa ngalamin mutasi atau perubahan kecil. Mutasi biasanya makin banyak dari generasi ke generasi. Artinya makin lama garis keturunan bertahan, makin banyak juga mutasi yang numpuk. Nah, ilmuwan itu bisa neliti jumlah mutasi ini buat nyari tahu sejak kapan garis keturunan itu muncul. Dan ya, ternyata di tubuh masing-masing kita ada semacam GPS yang ngasih tahu asal-usul diri kita. Sungguh luar biasa. Dari penelitian genetik ini ditambah sama ilmu arkeologi dan linguistik, kita juga bisa nyari tahu soal nenek moyang warga negara 62. Ternyata kita juga hasil penyampuran banyak bangsa. Banyak penelitian yang udah buktiin ada 2 gelombang besar migrasi manusia ke Indonesia. Pertama, waktu manusia purba nyebrang ke wilayah timur kita pas Papua masih nyambung sama daratan Australia. Terus ribuan tahun kemudian datang gelombang petani dari Asia ke wilayah barat Indonesia. Makanya mungkin kalau kalian perhatiin, warga barat dan timur kita punya ciri khas yang berbeda. Oke, sekarang coba bayangin gimana kalau dulu 2 orang ini nggak punya keturunan dan justru DNA orang lain yang diwarisin ke kita. Mungkinkah semua manusia saat ini nggak ada? Atau tetap ada tapi dengan tampilan yang berbeda? Mungkin cuma si si kucing biru ini yang bisa tahu. Dan seperti biasa, terima kasih.